Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fitria dengan NIM 1001138222718. Saya dari kelas IKMC. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Hera. Jadi di sini saya akan mereview bab 1 dari buku Metode Penelitian Kesehatan atas karya dari Prof. Dr. Bokhari Lato. Yakni pada bab 1 ia membahas tentang metode ilmiah. Jadi pada buku ini, bab 1 ini terdapat pengenalan tentang apa sih itu metode ilmiah, masalah ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Nah, jadi di sini ia menyebutkan bahwasanya masalah itu selalu ada di dalam diri maupun aspek kehidupan masing-masing seseorang. Yang dimana masalah ini tentunya akan membuat manusia itu untuk mencari penyelesaian masalah atau mengenali dan mengatasinya. Tentunya dengan cara yang sistematis dan objektif, itulah yang disebut dengan metode ilmiah. Lalu, bagaimana sih ilmu pengetahuan yang berpengaruh kepada masalah ini tersebut? Yakni ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dinamis sehingga ia sulit untuk didefinisikan. Namun, dapat dinyatakan ada dua dorongan manusia yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan. Yakni yang pertama, ialah usaha untuk memperbaiki suatu masalah tersebut, yakni dengan cara menaklukkan fenomena alam. Lalu dorongan yang kedua, yakni adalah hasrat manusia ingin mengerti dan menerangkan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Nah, yang dimana masalah dan ilmu pengetahuan ini sangat berkaitan dengan yang namanya metode ilmiah. Karena metode ilmiah ini sejatinya adalah suatu hal yang harus kita pecahkan masalahnya dan memerlukan ilmu pengetahuan di dalamnya. Lalu, apa sih sifat dan fungsi ilmu pengetahuan tersebut? Di buku ini dijelaskan ada dua pandangan tentang ilmu, yaitu bersifat statis dan bersifat dinamis. Nah, pada ilmu yang bersifat statis, ada anggapan bahwa ilmu adalah kegiatan yang memberikan sumbangan informasi yang sistematis kepada umat manusia. Nah, dalam hal ini, para ilmuwan itu menghasilkan penemuan-penemuan baru yang dimana menambah informasi yang sudah ada. Nah, dengan demikian, ilmu merupakan sebuah kumpulan informasi ataupun data maupun fakta termasuk cara penjelasan metode fenomena yang diamati. Nah, sedangkan pandangan ilmu berdasarkan sifat dinamis, yakni cenderung menganggap bahwasanya ilmu itu sebagai kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan saja, yang menghasilkan pengetahuan yang penting, terutama merupakan dasar untuk pengembangan teori dan penelitian pada masa yang akan datang. Nah, jadi ada dua sifat dari pandangan ilmu itu sendiri, yakni bersifat statis dan bersifat dinamis. Lalu, berdasarkan fungsinya, ilmu itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, ilmu itu berfungsi untuk menghasilkan penemuan, mempelopori fakta, dan mengembangkan pengetahuan untuk memperbaiki benda ataupun barang. Misalnya nih, seperti pengembangan dalam bidang militer di kedokteran, ataupun tentang hal-hal yang lainnya yang harus dikembangkan dalam kehidupan nyata ini. Yang kedua, itu fungsi ilmu menemukan hukum-hukum yang umum mengenai kejadian ataupun benda-benda yang menjadi masalah manusia, yang dapat menggunakan pengetahuan mengenai kejadian yang terbatas dan mengadakan prediksi tentang hal-hal yang belum diketahui. Selanjutnya, yakni di dalam buku tersebut juga membahas tentang yang namanya inquiry, atau yang biasa kita sebut dengan, atau yang biasa kita kenal dengan riset. Nah, jadi riset ini yaitu dalam melakukan sebuah riset, tentunya seseorang akan melakukan suatu fenomena yang menunjukkan terjawabnya pertanyaan ataupun orang tersebut sedang mempraktikkan hal yang harus diselesaikan oleh masalah tersebut. Tentunya riset ini dapat didefinisikan bahwasanya ada beberapa istilah yang antara lain metode ilmiah, penyelesaian masalah, dan segala macamnya. Nah, seseorang yang melakukan riset ini, ia akan menghadapi masalah dan perlu mengambil keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, oleh karena itu, suatu seseorang akan melakukan riset itu mengalami 5 fase. Jadi seseorang yang akan melakukan sebuah riset ataupun melakukan hal yang ingin diselesaikan dalam permasalahan tersebut, ia akan mengalami 5 fase. Yakni yang pertama adalah fase timbulnya kemungkinan
ataupun saran. Sejatinya, bila seseorang menemukan suatu masalah, dia akan menemukan suatu kemungkinan ataupun saran akan terhadap masalah tersebut. Tentunya, secara spontan, pemikiran orang tersebut akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan saran yang secara irasional maupun rasional dan cara mengatasinya. Lalu yang kedua ada fase intelektualisasi, yakni fase pengenalan masalah yang dilakukan melalui pemikiran yang lebih sistematis dan rasional, yang dimana masalah tersebut akan mulai dipelajari maupun dikenal di berbagai aspeknya. Yang ketiga, yakni fase perumusan hipotesa, yakni dalam fase ini dirumuskan hipotesa yang mungkin berguna untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut, yakni hipotesa-hipotesa yang mungkin berasal dari kemungkinan ataupun saran yang sudah dikeluarkan pada fase yang pertama tadi. Yakni yang keempat ada fase pengujian hipotesa melalui argumentasi, yakni pada fase ini otak manusia akan menghubungkan semua pendapat yang ada di informasi maupun mencari implikasi yang logis dari hipotesa yang sudah kita cari tadi. Mulai dipikirkan apa yang akan terjadi bila cara penyelesaian ataupun hipotesanya ditetapkan. Lalu yang fase yang terakhir yakni fase pembuktian hipotesa. Nah, pada fase terakhir ini seseorang yang sudah mengambil keputusan akan penyelesaian masalahnya akan membuatkan verifikasi ataupun penolakan terhadap hipotesa berdasarkan observasi maupun intervensi. Nah, bila hipotesa tersebut terbukti, maka penggunanya dipikirkan secara menyeluruh untuk menyelesaikan hal-hal yang lain yang bersamaan dengan masalah pokok ataupun masalah-masalah yang lainnya. Nah, itu merupakan suatu fase yang dialami oleh seseorang jika melakukan sebuah riset. Nah, kalau tadi tentang bagaimana sih fase-fase riset dan apa saja yang perlu dilakukan dalam suatu riset tersebut. Nah, jadi riset ini juga memiliki dua jenis pemikiran, yakni ada yang berpikir secara analitis dan ada yang berpikir secara kreatif. Nah, dijelaskan pada buku ini yakni berpikir secara analitis, yakni berpikir yang dilakukan untuk bertahap secara sistematis dengan menggunakan proses deduktif, yaitu menurunkan beberapa keputusan dari suatu dasar pemikiran tertentu atau dapat melakukan percobaan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menyusun data maupun fakta menjadi satu kesimpulan teoris tertentu. Nah, itu untuk pemikiran riset secara analitis. Nah, sedangkan berpikir secara kreatif, ia itu berbeda banget sama berpikir secara analitis. Karena apa? Karena ia dimana tidak ada langkah-langkah sistematis ataupun sulit diobservasi karena tidak mengikuti jalur yang pasti. Nah, akan tetapi berpikir secara kreatif ini juga dapat didasari dengan definisi ataupun peraturan-peraturan tertentu. Nah, secara umum, berpikir secara kreatif ini juga dapat didefinisikan sebagai istilah personalitas, produk, proses, dan kondisi lingkungan. Itu tadi suatu pembahasan yang dimana riset itu juga memiliki suatu fase dan riset itu juga memiliki dua pemikiran, yakni ada pemikiran analitis dan pemikiran kreatif. Kalau tadi udah nih dibahas tentang apa itu masalah, apa itu ilmu pengetahuan, dan suatu riset dan segala macamnya, kita balik lagi ke topik nih. Apa sih metode ilmiah itu? Nah, jadi dalam buku ini dijelaskan bahwasanya metode ilmiah itu didasarkan pada dua asumsi, yakni adanya kenyataan di alam yang diatur oleh hukum alam yang tidak berubah dan adanya kemampuan manusia berserta perasaan untuk menemukan hubungan antara beberapa aspek fenomena di alam. Contohnya, seperti adakah hubungan antara pengaruh handphone dengan pengetahuan orang tua, ataupun adakah faktor lingkungan alam yang terjadi pada bencana tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Nah, suatu riset kita akan mencari penyelesaian dari masalah-masalah tersebut, dan tentunya kita harus melakukan riset terlebih dahulu dengan beberapa fase tadi, yakni 5 fase tadi. Nah, selanjutnya tentunya metode ilmiah tentunya tidak
lepas dari metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini adalah cara penelitian untuk menghasilkan informasi ilmiah tersebut. Nah, penelitian seperti itu merupakan cara sistematis untuk menjawab pertanyaan menggunakan metode riset tadi atau inquiry. Nah, penelitian ini tidak dilakukan sehari-hari tetapi dilakukan untuk kepentingan tertentu, baik organisasi, individu maupun suatu penelitian yang harus dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bab 1 dari metode ilmiah pada buku Metodologi Penelitian atas karya Bapak Prof. Dr. Bukhari Lapau. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga tugas ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya maupun teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.